Mahasiswa Indonesia, bertemu lagi kita di dalam acara UT TV, dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang semoga bisa membuat teman-teman mahasiswa Indonesia, terutama Anda mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun berada, untuk bisa menuntaskan studi meskipun pada saat ini Anda masih dalam proses semester yang berjalan. Kali ini kita akan mencoba memberi amunisi kepada teman-teman mahasiswa, sekali lagi terutama Anda teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun berada, apakah di program S1, diploma, S2, bahkan S3, kita mencoba membuat teman-teman itu meskipun semesternya belum berakhir, tetapi sudah punya kemampuan untuk menata salah satu persyaratan, yaitu punya karya ilmiah yang layak saji, apakah di konferensi, ataupun layak publikasi di jurnal-jurnal yang bereputasi. Seperti kita ketahui bahwa seluruh mahasiswa itu diwajibkan untuk punya karya ilmiah sebagai wujud akhir dari proses pembelajaran, apakah program diploma, S1, S2, apalagi S3, untuk punya karya ilmiah yang berbasis riset. Kalau khusus untuk UT misalnya, maka teman-teman yang di program diploma, di program S1, harus punya karya ilmiah yang disubmit atau diunggah melalui sistem yang ada, sehingga atas dasar unggahan tersebut, maka universitas bisa menyatakan mencukupi syarat untuk dinyatakan lulus. Karena apa? Karena sudah memenuhi penulisan karya ilmiah. Apalagi teman-teman yang ada di S2 dan S3. Harus juga selain submit atau unggah, juga terbit di jurnal-jurnal yang bereputasi. Secara umum, bisa saja seorang atau sekelompok mahasiswa bisa dengan cepat dan tepat waktu menyelesaikan semua studi untuk meluluskan mata kuliah. Tetapi tidak jarang pula yang meskipun mata kuliahnya sudah selesai pada semester berjalan seperti yang seharusnya, ternyata dalam tanda petik terhambat mengingat karya ilmiahnya belum selesai. Nah, itulah urgensi program kita UT TV hari ini. Sedemikian rupa teman-teman itu punya kapabilitas, punya kompetensi, dan punya keterampilan untuk mengolah hasil-hasil riset, apakah itu karena Anda di program diploma S1, S2, apalagi S3, sehingga ketika artikel-artikel itu ditulis nanti memang sudah mengikuti kaidah yang saintifik. Nah, oleh sebab itu, kita akan membuat 3 program serial tersegmentasi, artinya akan ada 3 segmen. Segmen yang pertama itu nanti kita akan melihat secara umum, apakah namanya struktur, gambaran, ataupun pola bagaimana satu karya ilmiah itu dibangun yang berbasis riset. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menggali topik-topik yang seandainya topik itu kita gali akan layak saji atau layak publikasi karena memang relevan dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan apa yang kita pelajari di bidang studi kita masing-masing. Kalau teman-teman yang di Fakultas Ekonomi tentu akan menulis atau meneliti yang terkait dengan ekonomi. Misalnya demikian juga untuk teman-teman yang di Fakultas Sains dan Teknologi, di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Terbuka. Bukan berarti bahwa teman-teman yang bukan mahasiswa Universitas Terbuka tidak dapat mengambil manfaat dari program ini, dapat juga. Nah, oleh sebab itu kita akan mulai dari segmen yang pertama. Di segmen yang pertama, saya akan bangkit berdiri untuk memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana kita mulai berpikir secara sistematis, logis, dan empiris. Dan di ujungnya nanti bisa kritis dan analitis. Itulah pendekatan yang akan kita coba. Jadi untuk UT TV, program kita kali ini untuk UT TV, segmen pertama, kita akan mencoba mengurai satu bagian dari bagaimana menyiapkan artikel layak saji dan atau publikasi berbasis riset dari hasil tesis atau disertasi atau juga dari kajian literatur bagi teman-teman di program diploma dan di program S1. Nah, ada satu quotes yang menurut saya bagus untuk kita pahami bersama. Berbicara tentang bagaimana meneliti, maka kita harus meneliti, tentu diikuti dengan menulis ya. Maka kita wajib memaksa diri. Karena kalau kita tidak memaksa diri kita untuk melakukan penelitian dan penulisan sampai penerbitan, maka tidak akan ada orang lain yang mampu memaksa kita.
Jadi, daripada kita dipaksa, apalagi terpaksa untuk menulis, maka lebih baik kita membangun diri kita sendiri untuk siap untuk menulis, dan pada akhirnya siap untuk mempublikasikan apa yang kita tulis. Baik, kita akan mulai dari yang pertama. Segmen pertama, kita akan bicara nanti tentang teks dan konteks penulisan karya ilmiah. Itu segmen yang pertama, akan terdiri lebih kurang dari 50 menit. Kemudian segmen kedua, panduan penyusunan karya ilmiah. Bagaimana teman-teman khususnya yang mahasiswa UT, demikian juga mahasiswa Indonesia lainnya, untuk melihat bagaimana kita memanfaatkan yang namanya pedoman, sedemikian rupa ketika menyusun karya ilmiah itu sudah ada di dalam frame yang memang secara saintifik dituntut bagaimana kita melakukannya. Kemudian nanti di segmen ketiga, dan ini menurut saya penting, walaupun nanti tidak ada lagi cerita tentang apa itu struktur, komponen, dan sebagainya, tetapi adalah lebih kepada mentality kita, kepada mentalitas kita, bagaimana menuntaskan karya ilmiah yang layak saji dan atau publikasi tersebut, sehingga tepat pada waktunya itu mampu kita tunaikan atau tuntaskan. Karena bisa jadi banyak orang yang mengalami ya, kuliahnya sih oke-oke saja, cepat begitu, sesuai waktu, semester 1, 2, 3, 4, sampai ke 8, kalau dia S1 misalnya, kalau dia S2 semester 1, 2, 3, 4, kalau dia di S3 misalnya semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, selesai 6 semester. Tetapi begitu tiba pada penulisan, apalagi diwajibkan, dalam tanda petik wajib ya, wajib publikasi itu bisa menjadi penghambat. Nah oleh sebab itu teman-teman sekalian, terutama teman-teman mahasiswa UT, mari kita antisipasi kemungkinan keterlambatan tersebut, sehingga nanti kita itu bukan hanya tepat waktu dalam menyelesaikan semesternya sebagai pengambilan mata kuliah, tetapi juga menunaikan atau menuntaskan karya ilmiah sebagai persyaratan kita untuk lulus mendapatkan ijazah dari apakah S1, diploma, S2, dan S3. Nah kemudian kita akan memulai dari yang pertama ya. Saya akan menghabiskan beberapa menit di dalam sesi ini. Apapun yang kita tulis, itu selalu bisa dilihat dari sudut yang berbeda. Dari sudut pandang berbeda. Saya mengambil ilustrasi. Misal nih, kalau saya menuliskan satu huruf, katakan, ini kalau saya lihat kasat mata saya, ini kan huruf M nih. Nah, kalau saya mempunyai huruf M dari sisi saya, maka dari sisi teman-teman itu bisa menjadi huruf W. Apalagi kalau Anda dari sisi yang sebelahnya. Dari sisi sebelahnya bisa melihat menjadi angka 3. Dan kalau nanti dari kanan saya, teman-teman bisa melihat menjadi sigma. Apa artinya? Atau bagaimana kita memanfaatkan sudut pandang ini sehingga ketika kita membangun kerangka konseptual yang nanti akan menjadi kerangka operasional, itu kita tidak terombang-ambing karena ketidakjelasan sudut pandang atau standing point-nya kita. Nah, dengan kata lain, dalam kita menentukan topik sehingga nanti menulis dan mempublikasikan satu karya ilmiah, bisa jadi saya itu salah. Tetapi bukan saya salah karena salah, tapi karena orang yang melihatnya dari sisi yang berbeda. Atau sebaliknya, bisa saja yang saya nyatakan ini benar, misalnya, itu salah juga di sisi orang yang melihat dari sebelah kiri saya dan juga sebelah kanan. Dan oleh sebab itu, maka yang pertama harus kita firm adalah standing point kita, posisinya kita dalam menyatakan satu argumen atau satu research gap-nya. Itu harus kita nyatakan dengan jelas. Dengan kata lain, sepanjang kita sudah bisa menetapkan apa basis teori atau apa basis empirik yang kita nyatakan, maka itu sudah cukup untuk bisa memberi penjelasan bahwa mungkin saja saya benar, tapi tidak berarti Anda salah. Atau sebaliknya, bisa saja saya salah, tapi tidak berarti sekonyong-konyong Anda menjadi benar. Apa artinya? Artinya, sepanjang kita bisa menentukan standing point kita sehingga kita menyebut huruf M, maka saya melihatnya dari sini dan teman-teman melihatnya dari sana. Nah, mudah-mudahan dengan ilustrasi ini, teman-teman itu sebagai mahasiswa yang ingin melakukan penelitian pada akhirnya harus menulis artikel yang layak saji atau layak publikasi, sudah punya basis yang pertama bahwa saya harus berangkat dari satu sudut pandang yang memang secara saintifik itu bisa ditelusuri dan memang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, mudah-mudahan dari sini teman-teman sudah bisa melihat. Nah, sekarang kita lihat, kita akan masuk ke detail yang sedikit relatif detail ya. Ada berapa sebenarnya komponen yang harus kita kuasai dalam kita menyiapkan karya ilmiah sebagai hasil penelitian. Apakah dari program diploma, S1 yang kita sebut dengan karya ilmiah kalau di konteksnya UT, atau tesis dan disertasi di S2 atau S3 yang nanti pada akhirnya harus melahirkan satu artikel yang berbasis riset. Sekarang kita lihat. Kita akan bicara di dalam teks dan konteks penulisan ilmiah ini adalah tentang ketentuan umum. Dan itu di mana-mana pasti ada
umum, kemudian komponen utama penyusunan karya tulis ilmiah atau artikel bahasa yang lainnya, dan bagaimana tips pengembangan tiap komponen. Jadi kalau ada 7 komponen itu nanti kita akan jelaskan 7 komponen, kalau 8 ya 8. Kemudian apa catatan penting yang perlu teman-teman perhatikan atau digarisbawahi supaya bisa menjadi bekal sehingga bisa menuntaskan karya ilmiah ini tepat pada semester yang berjalan. Nah, untuk refleksi, bayangkan teman-teman ini sekarang sudah punya gambaran mau meneliti apa karena apa, dengan cara apa, supaya dapat apa, dan untuk apa akhirnya. Kita lihat, uraikan, kita akan, teman-teman coba membayangkan ya, pada akhirnya teman-teman akan mampu menguraikan karakteristik karya ilmiah yang memenuhi kaidah saintifik. Bayangkan itu. Jadi setelah kita bercerita dalam 45 menit ke depan ini, Anda sudah punya gambaran. Oh, itu toh yang namanya karakteristik karya ilmiah yang disebut saintifik. Kemudian nanti di akhirnya, di akhir sesi 1 paling tidak, segmen 1, teman-teman sudah bisa menjelaskan hal utama dan pertama yang harus dihindari di dalam kita menerbitkan karya tulis. Bahkan nanti saya akan mengajak teman-teman untuk membuat refleksi sendiri. Apa saran Anda agar terhindar dari tabu tersebut? Apa tabunya? Nanti akan kita sampaikan. Kemudian bayangkan dari sekarang, gambaran tema pokok, bukan judul ya. Tema pokok, tulisan yang akan Anda kembangkan. Kenapa tema pokok? Karena kalau kita udah terjebak di dalam judul, kita akan diikat oleh judul tersebut. Padahal, kadang-kadang judulnya oke, tetapi ketika kita elaborasi atau kita implementasikan dalam penelitian, bisa jadi ada yang belum sesuai. Nah, oleh sebab itu, gambaran tema pokoknya yang dipentingkan. Nah, tema pokok itu datangnya dari mana? Itu yang akan kita jelaskan di dalam sesi-sesi berikutnya. Nah, ini ada quotes di sini. Penulis, apa sih sebenarnya penulis itu yang berbasis riset dalam konteks ini ya, untuk bisa menuliskan artikel? Ia adalah seorang yang baginya menulis lebih sulit daripada bagi orang lain. Artinya, kalau nanti teman-teman sebagai mahasiswa mengalami kesulitan di dalam menulis, itu lumrah. Karena kalau menulis itu mudah bagi setiap orang, maka semua orang akan mampu menulis dan semua orang akan menjadi penulis. Nah, sekarang kita bukan mau cerita apa hambatannya enggak. Tetapi jika Anda mengalami hambatan, itu satu hal yang alami, yang natural. Jadi jangan takut kalau punya hambatan di dalam hal menulis. Berikutnya, kita akan coba apa yang dimaksud dengan ketentuan umum dalam manuskrip atau karya tulis ilmiah, atau kita gampangnya artikel ya. Dari sini ke depan kita akan coba menggunakan kata artikel. Yang dimaksud dengan manuskrip itu adalah karya asli yang belum pernah disajikan dan atau dipublikasikan di forum atau media manapun oleh siapapun. Ini saya melihat tanda, kayaknya ada pertanyaannya. Oke, bagus juga nih, supaya lebih mengarah nanti diskusinya kita atau pembahasan kita. Silakan. Saya ingin bertanya, secara umum, bagaimana karakteristik penulisan karya ilmiah yang baik? Oke, untung ada pertanyaan itu, sehingga saya dipandu untuk mengarah kepada itu. Jadi kita akan cari jalan ya, kita akan cari cara bagaimana kita itu supaya tetap on track, tetap di jalurnya. Sedemikian rupa sehingga hasil-hasil riset kita itu ketika dituliskan menjadi satu artikel, tadi saya sudah bilang ke depan kita akan pakai artikel untuk menjelaskan secara sederhana, supaya nanti artikelnya itu memang saintifik. Baik, tadi saya sudah sebut yang pertama sebagai ketentuan umum, yang artikel itu adalah karya asli yang belum pernah disajikan dan atau dipublikasikan di forum atau media manapun oleh siapapun. Nah, ada yang warna merah ini teman-teman lihat. Saintifiknya oke, tetapi ada keraguan banyak pihak. Tulisan kita ini sebenarnya lebih banyak miripnya dengan tulisan yang sudah pernah ada sebelumnya. Nah, oleh sebab itu, untuk pergi ke pertanyaan tadi itu, pastikan dulu bahwa kita punya karya yang unik, asli, dan bukan plagiasi. Nah, oleh sebab itu yang pertama, ketika kita sudah, tadi kan saya sebut apa tema Anda, maka bayangkan bahwa tema itu kalau kita kembangkan menjadi tulisan nantinya sebagai artikel, maka dia harus bebas dari praktek plagiarisme. Inilah tabu di dalam kita menulis karya ilmiah. Jadi, kedepannya setelah kita punya karya yang unik, unik itu punya kita lah begitu ya, bahwa kita mengutip dari orang lain, iya. Tapi dikasih tahu sumber kutipannya dari mana. Untuk apa? Menghindari plagiarisme. Nah, kita sekarang masuk nih. Kita strukturkan apa yang tadi disajikan, apa yang tadi disampaikan melalui pertanyaan. Inilah yang kayaknya mau tidak mau harus kita perhatikan dengan seksama. Bahwa nanti ada yang tidak terlalu perlu sehingga tidak harus dimasukkan, tidak apa-apa. Tetapi secara umum, dimanapun nanti kita menulis, ingat
bahwa selalu ada komponen utamanya. Yang pertama itu ada abstraknya, kedua ada pendahuluannya, ketiga kajian pustakanya atau landasan teori yang kita gunakan untuk penulisan karya ilmiah kita atau artikel kita, metode yang digunakan, temuan dan pembahasan, penutup sebagai remarks, catatan-catatan penting lah kalau arti yang lainnya. Kemudian wajib ada daftar pustaka, mengingat bahwa kita harus punya tulisan bebas dari praktek plagiarisme. Baru yang H ini itu lampiran-lampiran jika diperlukan. Kadang-kadang ada penerbit atau ada penyelenggara konferensi, ketika kita memasukkan artikel kita, dia meminta lampiran-lampiran yang terkait dengan apa yang kita tulis. Nah, itulah komponen utamanya. Kalau tadi kembali ke pertanyaannya, jadi dari sini kita mulai sistematisasikan. Ya, maaf, yang pertama itu adalah abstrak ya. Nah, abstrak ini bayangkan kalau teman-teman pergi ke satu toko, ada etalase. Kemudian toko tersebut punya gudang. Apa isi gudangnya itu seperti etalase yang ada di depan kita, yang di showroomnya misalnya begitu. Nah, dalam penulisan, bayangkan seperti itu, tetapi abstrak dalam konteks penulisan artikel itu semacam etalase tadi. Dengan memiliki abstrak tersebut atau dengan membaca abstrak tersebut, kita sudah tahu yang ditulis ini apa, mengapa penting menulis itu, bagaimana cara dia untuk melakukan penulisannya, kemudian untuk mendapatkan hasil yang apa, serta implikasinya. Bayangkan seperti itu abstrak. Sehingga kalau sudah punya abstrak seperti itu, maka siapapun yang membaca, apakah dia sebidang dengan kita atau tidak, dia sudah tahu, mereka atau pembaca sudah tahu, apalagi reviewer ya, atau lagi penilai atau penelaah, mereka-mereka ini sudah tahu kita mau menulis apa, karena apa, dengan cara apa, supaya dapat apa. Bayangkan itu di dalam abstrak itulah komponennya. Nah, kalau misalnya kita mau sistematisasikan, biasanya atau dipolakan gitu ya, yang namanya abstrak itu adalah rangkuman tulisan singkat antara 150 sampai 200 kata. Tapi ada juga kadang-kadang artikel yang kita tulis itu dimasukkan ke publisher tertentu, itu bisa lebih dari 150 sampai 200 kata tergantung. Tapi ada juga yang kurang dari 100 kata. Jadi nanti kita ikuti apa yang diminta oleh publisher yang akan kita tuju untuk menerbitkan tulisan kita. Nah, pada bagian bawah abstrak itu biasanya dicantumkan kata kunci, yakni kata yang paling bermakna dalam tulisan kita. Kata kunci itu nanti akan digunakan untuk pencarian karya ilmiah yang kita tulis ini, sehingga makin banyak orang yang tahu, oh rupanya tulisan ini sedang meneliti A, dan dia meneliti apa kemudian menuliskannya karena apa, maka punya gambaran secara spesifik. Nah, artinya abstrak itu mengabstraksikan sedemikian rupa, kita mampu menggambarkan meski tak melihat utuh. Jadi bayangkan seperti etalase tadi ya. Nah, etalase itu kan bukan showroomnya atau bukan gudangnya, tetapi hanya tempat kita memperlihatkan apa yang ada di gudangnya kita. Nah, untuk itu maka ada, kalau disingkat itu misalnya COMFRIN. COMFRIN itu kalau bahasa Inggrisnya konteks, objective, method, findings, remarks, implication, sama novelty. Kalau itu kita mau jelaskan dalam bahasa Indonesia, setiap abstrak itu harus ada konteksnya. Nah, di dalam konteks tersebut di paragraf pertama atau di kalimat pertama dari abstrak kita itu sudah ada penjelasan sedemikian rupa, kita sudah menjelaskan kita mengerjakan apa atau menulis apa. Kemudian kita sebutkan tujuannya, metode yang kita gunakan atau orientasi yang kita gunakan dalam melakukan penulisan itu berbasis riset sebelumnya, kemudian ada hasil dan pembahasan, ada kesimpulan dan saran, dan ada implikasi. Implikasi itu tentu saja nanti kaitannya untuk apa yang akan diperlukan informasi apa yang diperlukan oleh banyak orang sebagai tindak lanjut dari apa yang kita tulis ini. Itu sudah dapat dengan jelas kita gambarkan di dalam abstrak. Nah, sekarang setelah abstrak ada, itu kan tadi kalau teman-teman ingat ada pendahuluan ya. Nah, di pendahuluan itu apa sih isinya sebenarnya? Kalau saya boleh menyederhanakan, walaupun bukan tapi tidak menyepelekan ya, itu sebenarnya yang namanya pendahuluan itu memuat latar belakang mengapa artikel ini ditulis, mengapa artikel ini mau kita publikasikan, apa fokusnya. Perlu dikemukakan landasan teori yang mendukung secara singkat dan menyebutkan sumbernya. Ini adalah akan berulang-ulang terus ya. Kenapa sumber itu penting disebutkan? Karena itu adalah cara kita untuk menghindarkan diri dari praktek plagiarisme. Nah, sekarang kita lihat, kalau mau dibayang-bayangkan, mengapa artikel itu harus ditulis, itu bisa dilihat dari gambar yang di kanan ini. Yang pertama itu,
ada gap yang harus, ada kesenjangan yang harus kita tambal. Kalau di bahasa Inggris itu ada yang bagus termnya itu, to mend a puncture, menambal ban yang bocor. Nah itulah yang namanya riset. Nah kemudian gap itu, kalau setelah kita analisis, itu bisa jadi terjadi di konteks teori, di konsep, di empirik, di pengalaman sesungguhnya, di metodologi, atau di praksis sehari-hari. Nah itu bisa dapat dari situ. Nah yang penting adalah ketika kita melihat gap analisis itu, maka persyaratannya itu adalah dia harus, si masalah itu ya, faktual dan aktual. Yang kedua, formal official. Arti formal official itu, kalau ada kesenjangan, itu jangan karena observasi, apalagi opini saya sebagai peneliti atau sebagai penulis. Tetapi memang ada sumber yang menyatakan itu sebagai gap secara formal dan official. Faktual, aktual, ya iyalah ya harus kan ya. Kemudian dia kontekstual juga. Semakin bisa kita mencari topik gapnya itu yang kontekstual, maka semakin besar kemungkinannya kita mendapatkan pembaca yang lebih banyak. Karena apa? Karena selain dia formal, official, faktual, dan aktual, juga kontekstual, sedang cocok. Misalnya, di awal-awal pandemi, katakan di bulan April, Mei, Juni, ketika pandemi merebak di 2020 lalu, maka memaksa semua orang untuk belajar dari rumah, bekerja dari rumah, bahkan ya, berdoa pun dari rumah. Nah itu kan satu shifting atau satu pergeseran atau lompatan yang luar biasa. Nah itu kalau kita tuliskan sesuatu, misalnya tips bagi Anda yang harus belajar daring misalnya, itu kontekstual sekali, akan banyak yang membacanya. Karena apa? Selain dia itu penting, misalnya pada saat itu juga, itu bisa sebagai upaya kita terhindar dari kemungkinan paparan karena harus pergi ke sekolah misalnya, atau ngotot mau pergi tatap muka, luring misalnya gitu. Nah itu kontekstual namanya. Kemudian substansial. Kenapa harus substansial? Karena kita harus berkontribusi meskipun nanti novelty atau kebaruan tulisan kita itu bukan sesuatu yang hebat-hebat banget, tapi perlu dicatat ya, yang namanya novelty kebaruan bukan yang tidak ada menjadi ada. Kalau itu mukjizat ya, itu beda itu. Ini ada satu temuan katakan, kemudian ada secara analitis kita bisa melihat masih ada yang bisa ditingkatkan. Tadinya sejajar begini, ini naiknya dikit gitu. Nah itu termasuk dalam novelty. Nah si novelty itulah yang bisa kita gali, yang bisa membuat substansi kita itu menjadi lebih wow. Nah kemudian fenomenal balik lagi ya, misalnya tips sukses menghindari pandemi. Kemudian kita bisa membuat tulisan yang baik berdasarkan riset. Maka kalau itu terjadi di bulan katakan Mei, Juni 2020, itu akan sangat bermanfaat bagi banyak orang. Karena apa? Sedang menggejala, sedang happens, sedang banyak orang yang kepengen tahu bagaimana menghindari kemungkinan paparan dari COVID misalnya. Nah itu yang disebut dengan fenomenal. Nah karena ini banyak, maka kita harus menyederhanakannya. Misal, saya kayaknya tidak sanggup deh kalau mencari celah penelitian saya dari teori. Nggak apa-apa. Wah dari konsep juga saya masih rumit nih. Nggak apa-apa, bisa dari empirik. Tadinya misalnya dari anak-anak kita aja di rumah yang sekolah misalnya, sebagai guru misalnya, atau sebagai orang tua, yang bukan guru, atau guru dia buat sebagai orang tua, kan bukan hanya dirinya yang harus mengajar dari rumah, tapi anaknya juga kan harus belajar dari rumah begitu. Nah itu kan sesuatu lompatan yang luar biasa, yang kalaupun kita tangani dengan baik, bisa jadi ada celah. Nah itu akan menarik kalau kita lihat secara empiris. Misalnya yang paling mudah, kesiapan siswa belajar daring akibat pandemi yang memaksa semua orang belajar dari rumah. Itu kan empirik. Atau metodologi. Misalnya teman-teman itu sebagai guru misalnya, itu kepengen tahu sama efektif nggak sih belajar luring sama daring misalnya. Nah itu bisa dari metodologinya. Apakah tatap muka selalu lebih baik daripada tatap maya misalnya begitu. Nah lakukan penelitian, lihat dari metodologikal atau dari praktikalnya saja. Tadinya misalnya kita itu belajar lewat papan tulis, sekarang belajar dari WA gitu. Itu apa yang terjadi? Dari segi efektivitas bisa, dari segi kecepatan, dari segi cakupan dan sebagainya. Jadi begitu cara mencarinya. Yang manapun nanti yang menjadi gap analisisnya yang teman-teman bisa lakukan, itu masuk di dalam apa yang kita sebut dengan latar belakang dan masalah. Nah begitu kita punya masalah, maka jalan itu yang namanya riset itu. Nah begitu jalan risetnya, maka akhirnya karena kita bisa mencapai tujuan dan ada manfaatnya buat banyak orang, itulah nanti yang bisa menjadi artikel.
Nah, karena kita melakukannya itu tidak dari semua konteks ini, maka bisa jadi akan ada batasan-batasan atau limitasi. Nah, itu yang dibuat. Itulah di bagian yang pertama yang kita sebut dengan pendahuluan. Nah, sampai di sini ada dua penggarisan yang perlu saya tekankan. Yang pertama itu, kita membuat abstraknya kita itu, kemudian dari abstrak itu sudah menggambarkan, oh, di dalam pendahuluan, tadi kan kalau di abstrak ada komprin ya, kalau di pendahuluan ya ini ada latar belakang, masalah, tujuan, manfaat, dan batasan. Nah, pada saat ini, maka teman-teman itu paling tidak sudah punya gambaran apa yang memaksa saya untuk melakukan penelitian sehingga nanti bisa menuliskan artikel yang memang tadi nih, dia faktual, formal, kontekstual, substansial, dan fenomenal. Ini sebentar ya, saya potong dulu nih, ada pertanyaan lagi nih. Silakan, apa pertanyaannya? Bagaimana membuat abstrak yang baik? Apakah ada tips khusus? Dan bagaimana menentukan kata kunci jika ingin ditulis bahasa Inggris? Apakah diperbolehkan? Ya, oke. Ini untung belum jauh gitu ya. Jadi di abstrak tadi itu, komponennya kalau kita kembali ya. Kalau kita kembali, di abstrak tadi kan ada komponen komprin ya, objective, method, findings, remarks, implication, dan novelty. Nah, setelah kita bisa memberitahu konteks yang kita bicarakan, kemudian apa tujuannya kita, dan apa orientasi kita melakukannya, maka urutan berikutnya itu dalam tanda petik menjadi lebih mudah, lebih sederhana untuk ditelusuri atau untuk dielaborasi. Nah, apa hubungannya dengan kata kunci? Semua unsur-unsur penting, apakah di dalam konteksnya, di dalam tujuannya, di dalam metode, apalagi di kajian teorinya kita, maka kata kunci itulah yang akan mengantarkan kita, selain memberitahu saya harus mengerjakan apa, juga memberitahu pembaca saya bahwa saya sedang mengerjakan apa. Dan itu menjadi jembatan nantinya untuk tidak ada lagi mispersepsi. Kalau masih ingat dari saya hurufnya M, dari teman-teman hurufnya W. Kalau dari kiri angka 3, dari kanan sigma. Nah, itulah pentingnya kenapa kita harus punya kata kunci. Supaya kita di dalam konteks atau ranah atau domain yang sedang kita bicarakan. Nah, kemudian itu semua harus diterjemahkan lagi kan. Tadi sudah ada di pendahuluan ya, di pendahuluan. Nah, kemudian ketika kita sampai di pendahuluan, maka kan harus ada kutipan-kutipan yang kita ambil. Artinya, bukan kata saya, bukan observasi saya, atau juga bukan kata orang yang sekedar opini, tetapi harus ada kajian teoretis yang terkait dengan masalah penelitian kita. Anggap kita sudah punya sekarang masalah penelitian. Misalnya secara umum ya, kita ingin mencari tahu efektivitas pembelajaran daring dan luring, misalnya seperti itu. Maka kita harus mencari studi terkait tentang pembelajaran. Dua kata kuncinya, satu pembelajaran luring, satu pembelajaran daring. Maka saya harus mencari studi-studi terdahulu tentang dua hal, yaitu pembelajaran daring dan pembelajaran luring. Kemudian apa kata orang saat ini tentang daring dan luring? Apakah itu versus atau berlawanan atau justru saling melengkapi? Mana? Nah, itu tentu ada ya studi saat ini. Paling nggak kalau teman-teman nanti mau melakukan penelitian efektivitas pembelajaran daring versus luring misalnya gitu, itu sejak 2020 katakan Juni kemari banyak terbitan-terbitan yang sudah membahas tentang hal itu. Baru nanti teman-teman itu cari juga sebenarnya ke depan itu kira-kira kayak apa ya tren pembelajaran luring versus daring itu dalam kenyataannya. Kalau misalnya berkepanjanganlah yang namanya COVID-19 ini, maka kecenderungannya akan fully online atau akan belajar daring penuh. Tetapi kalau kembali normal, jangan-jangan kita kembali ke tatap muka, bukan tatap maya. Nah, tapi bagaimana jika kayaknya masih ada tapi terkendali? Nah, berarti kan akan muncul sesuatu yang namanya kita sebut misalnya pembelajaran hybrid atau blended learning atau pembelajaran bauran. Nah, kalau udah sampai di situ, maka nambah lagi kata kunci satu kan, ada yang namanya blended learning atau pembelajaran bauran. Jadi sudah 3 kata kuncinya. Yang pertama tadi pembelajaran daring, luring, pembelajaran daring, dan ada yang pembelajaran ketiga. Nanti kalau kita teruskan lagi, jangan-jangan ada lagi kata kunci lainnya. Nah, saya belum tahu itu apa. Jangan-jangan kalau teman-teman mau melihat di luar yang 3 ini, daring, luring, dan bauran ini, ada lagi yang lainnya. Nah, itulah yang kita teliti. Kalau ingin mencari tahu lebih lanjut dan nanti untuk kita tuliskan sebagai bagian dari artikel kita. Jadi, kajian literatur itu adalah mencari kajian berupa studi terkait terdahulu dan relevan. Oke? Yang kedua, kajian yang dirujuk diutamakan yang dipublikasikan di jurnal bereputasi yang terbit antara 3-5 tahun terakhir. Nah, kan banyak pertanyaan.
Tapi kan tidak semua ada pembelajaran, ada studi terdahulu yang begitu mutakhirnya. Ya nggak apa-apa. Tetapi kalau misalnya katakan teman-teman itu mengutip 30 kajian terdahulu, maka usahakanlah 60-an ya. 60% maksudnya. 60% dari kutipan kita itu adalah kutipan yang memang mutakhir. Dalam pengertian apakah itu 3 sampai 5 tahun terakhir dipublikasikan oleh pakar-pakar yang lain. Nah, itulah yang dimaksud dengan bagaimana menerjemahkan setelah punya masalah penelitian, kemudian mencari studi terkait lewat kata kunci yang tadi ada segera setelah di dalam abstrak. Nah, kita akan lanjutkan kepada yang berikutnya. Kalau kita sudah tahu masalah, sudah tahu kajian teorinya, kepotong lagi ada pertanyaan nih. Oke, pertanyaan silakan. Nanti mudah-mudahan kita bisa bisa dijahit pertanyaannya dengan bahan presentasinya. Silakan. Mengapa kita perlu mencantumkan teori dan sumbernya? Lalu bagaimana cara atau strategi dalam menemukan teori yang pertama kali ditulis? Oke. Ini pertanyaannya kayaknya berat ya. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan kita bahas. Jadi gini, tadi kan sebelum ini kita sudah buat kajian teori lah. Kemudian harus relevan, kan itu tadi ya. Kemudian dari mana datangnya kajian teori itu? Atau apa clue, apa pedoman kita untuk mencari kajian teori yang sesuai? Tadi dari kata kunci. Kalau di contoh sebelumnya, pembelajaran daring, itu kata kunci pertama, pembelajaran luring atau sebaliknya ya, pembelajaran luring yang kedua, blended, atau ada yang ketiga yang lainnya. Nah, kalau ini sudah dapat, maka itulah dasarnya kita untuk membuat kerangka berpikir konseptual. Kerangka konseptual ini yang akan diterjemahkan menjadi kerangka operasional. Itu kalau teman-teman nanti dalam tanda petik berkuantitatif ria orientasinya. Tapi bisa juga kalau teman-teman yang bukan mau kuantitatif, yang katakan pendekatan yang kualitatif, itu tadi pembelajaran daring, pembelajaran luring sama blended, itu diolah, disintesiskan sedemikian rupa, sehingga ketika kita mengolahnya itu bisa menjadi fokus-fokus dan sub-sub-fokus. Jadi balik ke pertanyaan barusan. Jadi pertanyaan ini adalah bagaimana cara kita untuk menyelaraskan masalah penelitian di dalam pendahuluan tadi, termasuk batasannya ya, kemudian kajian teori yang terkait, kemudian melahirkan kerangka konseptual, kerangka operasional, dan atau fokus, sub-fokus kalau secara kualitatif. Nah, basis yang dua ini tadi, apakah kerangka konseptual, apakah kerangka operasional, apakah fokus atau sub-fokus, itulah yang membuat kita bisa dengan dalam tanda petik sederhana menentukan bagaimana kita melakukan penelitian itu secara metodologis. Nah, jadi udah menyambung ya. Kalau pertama tadi abstraknya itu kenapa harus menjadi etalase dia dan bagaimana membangunnya. Yang kedua dari situ kita punya kata kunci. Kata kunci ini membina atau mengarahkan kita untuk mencari studi terkait. Nah, studi terkait ini ujungnya itu ada di kerangka berpikir, apakah konseptual, apakah operasional, atau memampukan kita membuat fokus atau subfokus. Nah, kalau udah ketemu kerangka atau fokus ini, maka menentukan metodologi penelitiannya menjadi lebih sederhana. Selain lebih sederhana, ya tentunya appropriate, pas, suitable dia, cocok. Nah, jadi kita di yang ketiga ini udah dapat ya. Setiap tulisan harus mengemukakan orientasi yang digunakan. Kemudian, atau metode yang digunakan ya. Secara umum terdapat 3 pendekatan, yaitu ada yang kualitatif, kuantitatif, maupun bauran. Kalau kita lihat di gambar ini, bisa jadi ada fenomena tertentu yang menimbulkan masalah untuk dipecahkan melalui penelitian, bisa selesai dengan kualitatif. Ada. Bisa juga diselesaikan secara kuantitatif, orientasinya ada juga. Tetapi ada kalanya komplikasi dan kompleksitas yang tinggi itu tidak memungkinkan orientasi penyelesaiannya hanya dengan kualitatif atau kuantitatif saja. Nah, pada titik itu maka kita akan punya yang disebut dengan mixed method. Nah, di dalam mixed method itu bisa nanti kualitatifnya lebih dahulu baru dikuantitatifkan, atau kita kuantitatif dulu baru dikualitatifkan. Kalau kita pakai kuantitatif dulu, itu yang kita sebut dengan design explanatory. Kalau kita berkualitatif dulu, berkualitatif ria gitu ya, kemudian baru mendapatkan hasil kuantitatifnya atau diuji secara kuantitatif, itu yang disebut dengan exploratory design atau desain atau rancangan eksploratory. Nah, dari sini maka paling tidak teman-teman pada saat ini sudah punya gambaran. Oh, kalau topik saya seperti ini gambarannya, kita tadi contohnya efektivitas pembelajaran luring versus daring, maka kata kunci saya pembelajaran luring, daring, dan bauran.
Nah dari sini kalau nanti saya pergi dan ujungnya jatuh pada kerangka konseptual dan kerangka operasional, maka saya bisa katakan, yes, saya akan gunakan kuantitatif. Apakah hubungan, apakah pengaruh misalnya, bisa jadi ya seperti itu. Atau kalau saya misalnya jatuhnya, fokus saya kayaknya lebih kepada mengobservasi perilaku, misal begitu, sebagai guru atau sebagai peneliti atau sebagai orang tua. Nah kemudian saya akan langsung bilang, jadi fokus ini dengan subfokus-fokus berikutnya, maka itu akan saya dekati dengan kualitatif. Atau saya bilang lebih maju lagi, sebenarnya ini nggak bisa semata-mata kualitatif atau kuantitatif, harus bauran, yaitu kualitatif dulu, kemudian begitu saya dapat kerangkanya baru saya uji. Disitulah saya baru punya keyakinan bahwa memang betul, tidak ada perbedaan antara pembelajaran luring maupun daring. Berdasarkan penelitian saya, di mana kerangka berpikir konseptualnya seperti ini, dan kalau kerangka operasional seperti ini. Itu bisa seperti itu, atau sebaliknya juga. Kita buat kuesionernya, kemudian kita tanyakan, kemudian keluarlah hasil. Ternyata lebih efektif pembelajaran luring untuk mata kuliah berkarakteristik ABC misalnya, dibandingkan dengan daring. Nah kemudian baru ini saya fokus grup diskusikan dengan para pakar yang memang ahli di bidang itu. Nah itu juga bisa. Nah, tetapi buat sederhananya, sebenarnya tidak ada larangan juga Anda hanya kualitatif saja atau kuantitatif saja. Tapi kalau mau berdua menggunakan secara bergantian, apakah kualitatif dulu baru kuantitatif, atau bersama-sama, kualitatif jalan, kuantitatif jalan, nanti kita lihat di ujungnya seperti apa, concurrent dia, bersamaan. Bisa seperti itu. Nah, tapi yang utama, yang tetap harus digarisbawahi adalah kita tahu persis apa masalah penelitian kita. Nah, masalah penelitian kita tadi itu melahirkan kata-kata kunci. Nah, kata-kata kunci inilah yang kita elaborasi dengan mencari studi terkait. Apakah terdahulu, apakah yang sekarang, ataupun future trend, tren ke depan. Itu kadang-kadang ada kayak di resensi buku itu, kadang-kadang ada artikel-artikel itu yang memang dia membuat prediksi ke depan itu seperti apa pembelajaran, kecondongannya atau kecenderungannya. Itu yang mau kita ujikan, bagaimana melihat masa depan, tapi dilihatnya dari sekarang ini. Itu yang dimaksud dengan kalau kita ngomong tentang metode. Kemudian tadi ada satu, sepenting apa yang namanya kalau kita harus mengemukakan teori dan sumbernya. Balik lagi, karena building blocks atau pengembangan body of knowledge-nya yang kita lakukan dari penelitian ini, itu pasti selalu terkait dengan studi-studi terdahulu. Ya memang scientific criteria itu kayak begitu. Nah, itu juga nanti yang bisa diharapkan menghalangi kita untuk terjebak di dalam yang namanya plagiarisme. Oke, riset. Ini ada kutipan di sini, riset. Riset adalah proses dua arah. Mencari apa yang diperoleh dan harus dihilangkan di satu sisi, apa yang hilang dan harus ditemukan. Jadi, kadang-kadang kalau kita meneliti, bisa menghasilkan sesuatu yang dulunya ada, sekarang ternyata nggak perlu. Atau sebaliknya, yang dulunya tidak ada, sekarang wajib ada. Nah, itu ada di ranah itu. Sehingga, bukalah kemungkinan-kemungkinan bagi teman-teman yang melakukan penelitian, sedemikian rupa nanti ketika jadi artikel, dalam tanda petik fenomenal dan kontekstualnya sama substansialnya itu ada sebagai bagian atau hasil dari risetnya kita yang kita tuliskan menjadi artikel. Nah, itulah to certain extent dalam konteks tertentu atau dalam batasan tertentu itu yang disebut dengan novelty. Oke, berikutnya. Berikutnya kalau kita sudah melakukan penelitian pasti ada temuan. Kemudian temuan tersebut kalau kita lihat gambar di sini ada katakan hasil, temuan ya, sama itu ya. Katakan saya punya 3 hasil, A, B, dan C. Bisa jadi hasil penelitian saya yang tadinya saya dekati dengan secara kuantitatif, hipotesisnya itu memberi keyakinan kepada saya memang tidak ada perbedaan antara pengaruh antara belajar daring dengan belajar luring misalnya. Itu bisa begitu hasilnya. Lalu saya bahaslah dari hasil penelitian ini memberi gambaran bahwa tidak ada perbedaan. Kemudian saya beritahu kenapa dia tidak berbeda. Tapi bisa jadi hasil temuannya kita itu menyatakan bahwa beda. Dan yang paling ekstrim, bertentangan. Misalnya, secara hipotetikal, saya bilang bahwa tidak ada perbedaan antara pembelajaran daring dengan luring dilihat dari efektivitas kinerja siswa, misalnya seperti itu, atau kinerja mahasiswa. Ternyata itu bertentangan gitu loh. Misalnya, semakin didaringkan yang luring menjadi lebih jauh pencapaian siswa dibandingkan kalau sebaliknya. Nah, di dalam konteks ini bukan benar salah. Jadi tidak ada kata-kata, oh masa penelitiannya bertentangan? Salah dong. Enggak.
Bukan itu poinnya. Poinnya itu kalaupun berbeda sama ya. Ini logikanya, logika berpikirnya begini. Kalau dia sama, itu bangunan kerangka konseptual dan operasional kita itu memang dia utuh dan memang relevan dengan apa yang sedang kita lakukan, sedang kita teliti misalnya begitu. Tetapi kalau kita nanti menemukan berbeda apalagi bertentangan, itu bukan artinya salah, tidak. Yang perlu kita jelaskan itu adalah kenapa dia berbeda, oleh faktor-faktor apa saja, dan kalau dia bertentangan, apa driving force atau driving penggerak, faktor penggerak sehingga dia itu berbeda dan bertentangan. Nah, kalau dia berbeda dan bertentangan, dan kita bisa jelaskan kenapa dia berbeda dan bertentangan, itu bisa jadi merupakan bagian dari kebaharuan satu artikel kita yang berbasis riset. Jadi jangan dibilang, aduh gagal penelitian saya Pak. Kenapa? Karena hasilnya nggak sama tuh, beda. Malah di hipotesis yang ketiga bertentangan. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah kita bisa memberi gambaran ketika dia berbeda, apalagi bertentangan. Kita bisa memberi gambaran. Kenapa dia berbeda? Apakah karena kerangka teorinya? Apa karena kerangka konseptualnya? Apa karena empirisnya? Apa karena metodologinya? Apa karena praksisnya? Nah, itu bisa menjadi kajian-kajian yang dikaji oleh peneliti-peneliti kita berikutnya, atau kita sendiri yang akan melakukan itu. Jadi, kalau nanti teman-teman melakukan satu penelitian, kemudian menuliskan di artikel, dia tidak sama seperti yang kita hipotesiskan, itu bukan salah. Yang salah itu adalah ketika kita memberhentikan, karena nggak sama, saya nggak terusin. Itu menjadi tidak ada artinya. Tetapi yang kita lakukan itu adalah, kita tahu itu berbeda, bahkan bertentangan. Tetapi kita bisa menjelaskan kenapa dia berbeda dan atau bertentangan. Nah, jadi poinnya dari situ ya. Nah, itu kalau kita lihat di quote sini, itu dinyatakan bahwa menghasilkan temuan riset bagaikan melompat dari satu tebing ke tebing lain. Tetapi harus diingat tetap mengembangkan sayap. Artinya apa? Jangan suatu kita lompat dari satu terbang ya, melompat dengan terbang dari satu bukit atau tebing ke tebing yang lain, kita nggak pakai sayap, enggak. Nah, jadi seandainya pun nanti hasil temuan teman-teman dalam penelitian yang dituliskan dalam artikel itu menyatakan bahwa tidak sama, bahkan bertentangan, itu bukan kesalahan. Nah, jadi yang penting itu bukan dia salah benar, bukan. Tapi argumen apa, pembahasan apa yang kita bisa insert sedemikian rupa, ketika itu kita apa istilahnya ya, kita rumuskan di dalam satu atau dua paragraf, orang jadi tahu, oh ini toh discriminant power atau faktor pembeda yang membuat kenapa dia berbeda dan atau bertentangan. Nah, sampai di situ mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan gambaran bahwa meskipun masalah penelitian saya itu sudah didekati dengan cara yang baik, yaitu punya kata kunci, udah membuat studi terkait, tetapi kok hasilnya berbeda. Gagal dong saya meneliti? Enggak, bukan gagal. Tidak berarti bahwa kalau sama pasti benar seluruhnya juga, enggak. Karena kalau nanti di satu tempat memang sama hasilnya, bisa jadi dengan tempat yang berbeda atau masa yang berbeda, masa itu waktu ya maksudnya, zona waktu yang berbeda, itu hasilnya bisa berbeda lagi. Nah, yang penting itu seperti di awal tadi saya sebut, standing point-nya kita itu menyatakan bahwa posisi kami ini, kalau di gambar saya tadi huruf M. Meskipun Anda melihat W, tidak berarti saya jadi salah kan? Ya memang saya dari sini, saya huruf M. Dari sana juga huruf M-nya saya, teman-teman nyatakan itu sebagai W. Tapi kan bukan berarti M-nya saya salah, kan nggak juga kan? Nah, itu yang dimaksud tadi kalau balik ke awal, diikuti di perspektif yang pertama tadi saya sampaikan itu, standing point-nya kita itu. Sehingga apakah nanti dia sama, apakah berbeda, bahkan bertentangan, itu tidak lagi menjadi pro kontra di dalam kita membuat kesimpulan dari penelitian kita yang kita tuliskan di dalam satu artikel. Oke, berikutnya. Kita sudah punya abstrak, di abstrak itu sudah menggambarkan semua kayak etalase seperti saya sebut di ilustrasi pertama, pendahuluannya sudah tahu apa masalahnya, dari masalah itu sudah terbit yang namanya kata kunci, kemudian kata-kata kunci kita itu sudah kita elaborasi dengan mencari studi terkait terdahulu, yang sekarang dan yang tren yang akan datang, kemudian kita sudah punya kerangka konseptual atau kerangka operasionalnya, sehingga kita menggunakan metodologi kuantitatif, atau sebaliknya sudah punya fokus dan subfokus, sehingga kita lakukan penelitian kita itu dengan pendekatan kualitatif ataupun nanti bauran. Kemudian ada temuannya. Temuannya sudah kita bahas. Misalnya, ternyata hasilnya sama. Ya, kalau sama. Berbeda. Ternyata perbedaannya karena A, B, C, dan seterusnya. Kalau bertentangan karena X, Y, Z, dan seterusnya. Udah dapat di situ. Nah, kemudian kita kan harus akhiri itu ya.
harus akhiri. Nah, bagaimana kita mengakhiri itu yang kita sebut dengan kesimpulan atau catatan-catatan penting. Kalau di bahasa Inggris ada yang menyebutnya sebagai concluding remarks. Nah, jangan persoalkan apa namanya, tetapi apa yang mau kita isi di bagian penutup tersebut, itu yang paling penting. Nah, yang pertama, di bagian akhir tulisan, usahakan memuat hal penting dari penelitian yang kita lakukan, yang kita tuliskan tersebut. Jadi, ada hal-hal penting utama antara lain temuan yang layak digarisbawahi, rekomendasi untuk pihak terkait dan tindak lanjut, dalam tanda kurung ada kebaharuan yang bisa atau yang kita harapkan menjadi perhatian para pembaca kita yang perlu mendapat perhatian untuk ditindaklanjuti. Sederhananya, di dalam penutupannya kita atau kesimpulan kita atau remarks-nya kita atau catatan penting kita, maka harus bisa kita membuat penekanan, yaitu temuan yang layak ditonjolkan. Bisa jadi satu penelitian mendapatkan satu hasil, ya sudah, memang itu yang ditonjolkan. Tapi tidak jarang, bahkan lazim, satu penelitian itu menghasilkan beberapa, banyak lah gitu ya, lebih dari satu aspek yang memang didapat dari penelitian tersebut. Nah, oleh sebab itu, maka tidak mungkin semuanya kita masukkan pada saat yang bersamaan. Tetapi juga tidak mudah juga membuatnya menjadi sesuatu yang kondens, yang singkat, padat, rapat begitu ya. Nah, oleh sebab itu, maka bukan banyaknya temuan yang mau kita bukan banyaknya temuan yang mau kita kemukakan, tapi temuan-temuan yang layak ditonjolkan. Misalnya, kalau tadi kita konteksnya efektivitas pembelajaran daring dengan luring. Misalnya, yang layak ditonjolkan adalah karakteristik pembelajaran luring perlu memperhatikan beberapa hal untuk mata pelajaran yang rumpunnya terkait dengan. Nah, misalnya seperti itu, yang banyak prakteknya. Bukan tidak boleh pembelajaran daring untuk banyak praktek, bukan. Tetapi harus ada pendekatan yang berbeda. Mengapa? Karena tadinya kita belajar langsung, sekarang ini belajarnya melalui media. Berarti kan harus ada intervensi. Apakah intervensi tools atau alat-alat, apakah intervensi sistem delivery-nya atau sistem penyampaiannya, atau orientasi lain yang bisa membuat suasananya meskipun daring, tetapi tidak semata-mata daring. Artinya kita bisa memanfaatkan atau mengambil pola-pola luring tapi dibuat di dalam daring. Contoh misalnya, kalau teman-teman yang dari Fakultas Hukum atau yang menekuni bidang ilmu hukum misalnya, itu misalnya praktek beracara. Praktek beracara yang paling benar pada zamannya, itu kan datang ke pengadilan kita tonton. Kita lihat bagaimana interaksi JPU, jaksa penuntut umum misalnya, hakim, kemudian pengacara sama ada terdakwa, ada saksi-saksi, dan halayak gitu ya. Yang paling idealnya memang itu pada zaman itu. Tetapi ketika ada pandemi, maka ada yang namanya virtual court. Nah, pertanyaannya, efektif mana buat saya mahasiswa Fakultas Hukum atau program studi ilmu hukum melihat atau mempraktekkan lewat daring atau luring? Nah, tiap orang bisa jawabannya berbeda. Tapi yang paling penting itu adalah meskipun ada hambatan tertentu dalam pembelajaran luring tentang persidangan misalnya, tetapi itu bisa dalam tanda petik dibuat melalui media. Kalau sekarang yang kita kenal Zoom misalnya gitu. Nah, dalam tanda petik lagi, kan bedanya hampir tidak ada itu. Nah, jadi itu yang kayak begitu yang ditonjolkan di dalam kita membuat kesimpulan kita. Jadi kalau udah ketahuan misalnya, pembelajaran luring dan daring sama efektif terhadap efektivitas pembelajaran dilihat dari kinerja siswa. Itu adalah temuannya kita misalnya seperti itu. Kan jangan itu lagi taruh di sini. Tetapi ketika dia sama efektif itu, apa yang perlu menjadi perhatian? Sedemikian rupa sehingga tidak ada kemungkinannya menjadi berbeda di tempat yang berbeda nantinya. Oke, berikutnya, apa rekomendasi kita untuk pihak terkait? Misalnya kalau tadi pembelajaran luring, pembelajaran laring kaitannya dengan efektivitas, itu kan bisa kita menyarankan apakah kepada guru, apakah kepada orang tua, apa kepada pengelola administrasi sekolah, atau kalau di konteksnya kita Indonesia, dinas pendidikan misalnya, atau menteri pendidikan sekalian lah, di Kementerian Pendidikan. Nah, itu juga kita pilih. Nah, yang tak kalah penting itu adalah ketika kita melihat dalam tanda petik tadi ada kebaharuan, apakah secara empiriknya, metodologinya, konsepsinya, teoretisnya, ada kebaharuan di situ. Nah, itu yang perlu kita sampaikan sebagai bagian dari, kalau tindak lanjut dah ya, kalau kadang-kadang di bagian akhir dari satu artikel disebut juga itu sebagai implikasi. Nah, dari sini maka teman-teman sekarang sudah punya gambaran bagaimana keutuhan, pertanyaan pertama kedua tadi itu kalau dibungkus itu, bagaimana keutuhan satu artikel yang ditulis untuk disajikan atau dipublikasikan melalui hasil riset.
Nah, hasil riset tentu ada kajian pustaka juga ada, penelitian sungguhan juga ada, penelitian real yang dilakukan sebagai penelitian juga ada gitu ya. Nah, jadi nanti teman-teman itu sudah punya apa yang perlu ditonjolkan, kemudian rekomendasi apa yang perlu mendapat penekanan sebagai bagian daripada penelitian kita itu atau kontribusi kita ya. Jadi bukan hanya novelty-nya tapi juga kontribusi. Nah, baru apa implikasinya. Nah, untuk bisa semua ini ada kutipan di sini, berkreasi butuh imajinasi dan tumpukan sampah. Bisa jadi kita udah berimajinasi, ternyata setelah dilihat itu dalam tanda petik sampah semua gitu. Ya nggak apa-apa, memang begitulah. Tetapi saya yakin dan percaya, hampir semua peneliti yang melakukannya secara real gitu, pasti punya hasil imajinasinya ya, pasti punya hasil-hasil yang bisa ditonjolkan. Apakah nanti untuk penyajian di konferensi, atau untuk bagian dari publikasi di jurnal bereputasi. Oke, ini adalah bagian utama dari 7 yang pertama tadi saya sebut di depan, untuk bagaimana membuat artikel ilmiah layak saji, layak publikasi berdasarkan riset. Nah, ini ada 2 bagian yang terakhir ya. Di bagian 2 yang terakhir ini, ada yang kita sebut dengan referensi atau daftar pustaka. Nah, referensi atau daftar pustaka ini wajib. Dan kalau ini tidak ada, maka itu bukan karya ilmiah, bukan artikel yang layak saji atau layak publikasi. Nah, oleh sebab itu, wajib mencantumkan semua bahan rujukan yang digunakan dalam penulisan artikelnya kita. Kemudian penulisan referensi mengikuti kaidah yang diterima secara umum. Biasanya, semua panitia konferensi, semua jurnal punya cara-cara atau punya gaya selingkung sendiri. Nah, itu diikuti. Kalau saya yang secara umum dari dulu suka disarankan itu menggunakan APA style. Sekarang udah versi 7 atau 8. Kalau saya dulu pernah mempelajari itu edisi 6. Dan sekarang lebih mudah lagi sebenarnya, karena ada reference management itu kalau kita sudah punya tinggal memasukkan, nanti akan keluar. Kalau kita minta Harvard ya keluar Harvard, kalau minta APA dan seterusnya. Nah, apa yang penting dalam perpustakaan itu? Yang pertama itu adalah semua yang kita kutip itu selain valid juga reliable. Kemudian relevan dengan apa yang kita sedang kerjakan, mutakhir. Batasan mutakhir itu antara 3 sampai 5 tahun, kecuali buku-buku klasik ya. Kemudian kita hanya mencantumkan apa yang kita kutip. Jadi bukan soal keren-kerenan, biar orang tahu saya keren, maka saya masukin aja 100. Padahal dari 100 artikel yang kita baca itu, dari 100 artikel yang kita masukkan itu jangan-jangan cuma 20 atau 30 yang betul-betul kita kutip. Nah, kemudian carilah yang menginspirasi. Menginspirasi itu artinya bisa memberi gambaran kepada kita bagaimana mengelaborasi kata-kata kunci yang keluar dari masalah penelitian yang sudah kita miliki. Baru nanti ini ada yang baku itu APA, ada edisi 6, edisi 7 dan seterusnya. Nah, pada titik ini, maka teman-teman itu sudah punya kerangka umum ya, kerangka dasar umum bagaimana karya ilmiah itu dikembangkan berdasarkan hasil riset. Nah, teman-teman sekalian, ada kalanya perlu lampiran, nggak apa-apa, boleh. Nah, lampiran itu ada yang berbentuk pengakuan, ucapan terima kasih, ataupun lampiran pendukung. Misalnya kalau teman-teman yang berstatistik RIA kan suka ada itu hasil print out daripada output dari pengolahan data kita. Nah, dapat berupa ucapan terima kasih ya untuk yang namanya lampiran, pernyataan pengakuan karena mendapat bantuan dari pihak lain. Misalnya teman-teman itu dalam menulis itu mendapatkan biaya dari satu institusi, ya sebutkanlah ucapan terima kasih itu di situ. Kemudian dokumen-dokumen lain yang terkait dengan bagaimana kita mengembangkan penelitian tersebut sampai kita bisa menuliskannya. Nah, teman-teman sekalian, saya udah hampir mungkin udah 50 menit lebih ya. Ada catatan penting yang saya buat merah ini. Hindari terlibat praktek plagiasi. Itu di pertama tadi, itu tabunya kita. Plagiat itu adalah kalau kita ambil dari Permendiknas, ada sumbernya di sini ya. Perbuatan sengaja atau tidak sengaja memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya-karya ilmiah orang lain tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Nah, teman-teman sekalian, sebagai refleksi kita, ini ada 3 refleksi. Coba nanti teman-teman buat tulisan singkat, antara 100 sampai 150 kata. Uraikan karakteristik karya ilmiah yang memenuhi kaidah saintifik, jelaskan hal pokok yang wajib dihindarkan dalam menerbitkan karya ilmiah, apa saran konkret Anda agar terhindar dari tabu tersebut. Tabu itu artinya plagiasi ya. Bayangkan lalu ramu dalam tulisan. Apa gambaran tema tulisan yang akan Anda kembangkan untuk dituntaskan?
Jadi teman-teman, itulah di bagian segmen yang pertama. Kita masih punya 2 segmen lainnya lagi, dan jadi pastikan bahwa Anda ini mengikuti UTTV, program UTTV ini, yang nanti wujud akhirnya kami berharap teman-teman tidak punya hambatan lagi untuk menuntaskan karya ilmiahnya sebagai bagian dari persyaratan lulus dari universitas terbuka. Teman-teman, demikian. Walaupun sesi berikutnya itu belum sampai, kalau teman-teman sudah punya gambaran apa yang ingin disarankan untuk perbaikan program yang lebih baik sehingga teman-teman bisa mendapatkan lebih banyak manfaat dari program ini, maka kami akan sangat senang sekali dan teman-teman bisa menyarankannya melalui UTTV. Terima kasih, itu akhir dari segmen 1. Kita akan bertemu lagi pada segmen 2 dan segmen 3, yaitu menyiapkan artikel ilmiah layak saji, layak publikasi berdasarkan riset yang Anda lakukan, apakah sebagai mahasiswa diploma sarjana, magister maupun doktoral. Lebih kurangnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.